Bu, Pak, kalau kita mati ya udah dicabut nyawa, plus itu jangankan harta yang habis, nama aja langsung hilang. Benar? Siapa namanya, Pak? Pak Buyung. Maaf ya Pak, ini hanya permisalan aja. Pak Buyung meninggal, misal ada gitu yang nanya, Pak Buyung di mana? Enggak. Jenazah di mana? Benar? Nama aja udah hilang tuh. Nanti salah satu di antara ciri iman yang tinggi yaitu lihat dunia tuh sudah nggak ada lagi pesonanya. Yang kelihatan tuh hisabnya. Kan ada yang lihat gelang bagus tuh terpesona. Tapi ada orang yang lihat gelang bagus tuh kebayang berat hisabnya. Makanya yang sekarang bawa gelang bagus tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, nanti tinggal disedekahkan aja pada waktunya. Oh belum waktunya, ya udah nggak usah. Bahagia itu adalah hilangnya kemelekatan. Pernah lihat perangko dengan amplop melekat? Kalau dicopot apa yang terjadi? Robek, benar? Nih, kenapa banyak hati yang robek? Karena melekatnya dengan sesuatu selain Allah. Pedihnya hati, robeknya hati tergantung kemelekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami ya Bashir, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan pintu hikmah, bukakan pintu rahmat. Wahai yang maha agung, berkahi majelis ini. Bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang gelap, sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita ini? Tahukah siapa yang hadir? Tahu tidak? Semua tercatat? Alhamdulillah. Apakah ada malaikat bersama kita? Yakin? Yakin? Pernahkah kita dalam hidup ini sendirian? Jawab? Tidak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Dalam ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang meminta. Jadi sebetulnya kita benar-benar tidak pernah jauh dari Allah. Hanya hati kita saja yang jauh dari Allah. Kita ulangi dulu yang bab sebelumnya. 145. Satu 145, 146 ya. Boleh diulang aja dulu sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 114, pasal 146, 145. Man akromaka innama akroma fika jamila sitrihi falhamduliman sataroka laisal hamduliman akromaka wa syakaraka. Siapa yang menghormati kepadamu sebenarnya hanya menghormati keindahan tutup Allah kepadamu. Oleh karena itu seharusnya pujian itu pada Tuhan yang menutupi engkau, bukan pada orang yang memuji dan terima kasih kepadamu. Kalau kita dipuji, maka pujian itu karena Allah menutupi kita. Ada 3 tutup, masih ingat? Apa yang pertama yang membuat kita dipuji orang? 1, Allah memberikan kulit penutup tubuh kita. Karena kalau tidak ada kulit agak horor. Benar? Saya kalau kulit matanya tidak ada, saya beda urusan. Yang kedua, Allah menutupi pikiran-pikiran kita sehingga orang tidak tahu apa yang dipikir. Saya tidak tahu pikiran ibu-ibu, bapak-bapak. Padahal pasti mikir, ya kan? Bapak juga tidak tahu yang mikir di belakang bapak. Nanti kepala tekuk tombean begini, alhamdulillah. Kita tidak tahu orang mikir apa. Kalau semua pikiran orang kita tahu, kita menderita. Yang ketiga, karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan, kesalahan kita. Saya didengar di sini karena Allah menutupi dosa-dosa saya, aib-aib, kejelekan, kekurangan. Tapi banyak orang yang takut sekali kebuka aib, padahal yang takut itu tidak diampuni Allah. Sekarang kita kebuka aib, orang menghina kita, tidak bahaya. Tapi kalau tidak diampuni Allah, itu bahaya. Sayangnya kita lebih mati-matian menjaga aib kita supaya nggak kebuka di hadapan orang, daripada mati-matian supaya Allah mengampuni kita. Allah tahu kalau kita dibuka, kita akan malu luar biasa. Makanya kalaupun dibuka dikit saja, itu pun supaya kita tobat. Triggerlah, pengantar supaya kita tobat. Kenapa bapak-bapak dihormati istrinya? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Kenapa ibu kurang dihargai oleh anak-anak ibu? Karena kenapa ibu ada yang kurang didengar nasihatnya oleh anak-anak? Karena anak-anak tahu kelakuan ibu yang nggak cocok dengan nasihatnya. Yang ketahuan saja udah ngebikin nggak mempan, Bu. Apalagi kalau anak-anak tahu waktu ibu SMA dulu musim pacaran, sudah ditiru. Maka jangan bangga ketika dipuji. Ya, Allah menggerakkan orang memuji kita itu ujian. Apakah mau kita pegang atau kita kembalikan ke Allah? Apa yang ditutupi oleh Allah, jangan dibuka oleh kita. Aib, dosa yang Allah tutupi, kan orang tidak tahu. Jangan dibuka, taubati saja. Kalaupun kita ada yang kebuka sedikit, jangan takut oleh penghinaan orang, tapi takutlah oleh kehinaan kita di sisi Allah. Segera tobat. Begitu. Jangan terlena oleh pujian, karena pujian tidak ada yang cocok. Orang yang senang dipuji cenderung sibuk membangun topeng. Dia akan membagus-bagus kemasan, bungkus. Tapi orang yang senang dipuji Allah akan membagus 2 hal. 1, membagus-bagus hati supaya bersih. 2, membagus-bagus amal supaya diridhoi. Kalau orang senang pujian manusia, pasti topeng yang dibagus-bagus. Bukan tidak boleh punya topeng bagus. Allah sudah membagikan kepada kita topeng berbeda-beda. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan itu mah dibagikan Allah sesukanya. Ada di antara kita yang memang ditakdirkan cakap, sudah. Itu bukan bikinan kita. Tapi itu ujian, apakah akan menggelincirkan diri dan menggelincirkan orang atau tidak.
Ada yang takdirnya punya pangkat, punya jabatan. Itu pasti ketemu dengan takdir itu. Tapi apakah dia berperilaku lebih baik pribadinya daripada pangkatnya, atau hanya sibuk membagus-bagus pangkat tapi isinya jelek? Masih ingat teori botol kemarin? Boleh pinjem Pak? Botol ini berapa harganya? 300, 500, atau beda 200 aja meniribut ya. 500 puas, 500 puas ya. Diganti sekarang isinya dengan jus, jadi berapa? Bisa 5.000 nih. Diganti isinya dengan madu asli, berapa? Bisa 50.000. Ganti dengan comberan, berapa? Gak ada harganya. Nah, kemasan ini dibagikan oleh Allah berbeda-beda, tapi isi kita yang bangun. Nah, orang-orang yang munafik itu lebih sibuk membangun topeng. Topeng bagus jadi sombong, topeng kurang bagus jadi minder. Padahal topeng ini Allah yang membagi. Sing sibuk membangun isi. Nah, isinya tuh dua. Satu, qalbun salim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amal. Manusia cuma lihat topeng saja. Makanya ibu kalau pengen mengetahui keikhlasan ibu bisa dilihat dari lamanya bercermin. Kalau bercerminnya lebih lama daripada sholat, nah itu ciri-ciri. Ibu sholat duha gesit, 2 menit setengah tuntas. Tapi ngaca, ada yang ngaca 2 menit setengah bu? Kurang ya. Ini punya siapa? Oh, rekaman. Saya kira pembagian HP. Alhamdulillah. Jadi bukan tidak boleh dandan, terserahlah, silahkan ya. Bolehkah ibu-ibu ingin kelihatan cantik? Boleh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Kenapa ketawa? Ya begitulah, selalu ada jawaban ya. Bolehkah ibu-ibu dandan? Boleh. Ingin kelihatan cantik? Boleh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Ketawa ya. Hadirin, hati-hati kalau dipuji, jangan sampai kemakan oleh ujian-pujian ya. Sehingga seakan-akan kita ini yang disangkakan orang. Mungkin punten, maaf ya perumpamaan ini kalau kurang nyaman. Misal kita kentut, terus bau, kita tahu bau. Lalu orang-orang yang menjilat ke kita, yang cari muka, lagi pilek lagi dia. Mengatakan, enggak bau. Ini mah harus melati. Nah, ternyata ada sekitar 15 orang yang ngomongnya sama. Harus melati anggrek. Padahal kita tahu itu bau karbit ya. Tapi karena ada yang ngomong gitu, kita lebih percaya kepada omongan orang. Ini orang yang tidak normal, benar? Kita tahu kita ini kentutnya bau karbit. Tapi ketika orang nyebut anggrek, kita merasa anggrek. Dan bangga lagi dengan anggrek yang sama sekali berlawanan dengan hati kita. Nah kita tuh tahu sebetulnya kita tuh nggak ada apa-apanya. Sholat nggak khusyuk, betul? Ngaji nggak ngerti, ilmu juga jarang diamalkan, giliran amal juga nggak ikhlas, dosa banyak. Tapi ada orang yang mengatakan, ibu meni solehah, dipegang itu, merasa. Hadirin sekalian, sesudah ada pemilihan lewat polling lewat radio ini, terpilihlah Ibu Fulana sebagai ibu teladan tingkat nasional. Itu bisa megang tuh, bisa robah tuh, dia gembira karena dia nggak jujur melihat dirinya. Sampai ke rumah teh beda jalannya kan, anak-anakku sekalian. Kok ibu beda? Tunggu dulu anak-anak. Alhamdulillah, bersyukurlah kalian karena ibu telah terpilih sebagai ibu teladan nasional. Teladan nasional bu?
Mustahil. Pasti panitia nggak tahu apa-apa. Kalian kenapa begitu bukannya bersyukur? Ya kan kami tahu modal ibu. Berapa banyak orang yang bangga dengan piagam penghargaan, berapa banyak orang yang bangga dengan tampil di TV, tampil di koran, tampil di majalah, sampai melupakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Benar? Inilah bahaya pujian. Makanya Rasulullah menganjurkan siramkan pasir tuh kepada yang muji. Tentu ini kiasan ya. Kalau saya harus bawa berapa karung? 2, selanjutnya silahkan. 46. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa dzalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatrubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu, dan tiada yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang maha mengetahui. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Nah, sebetulnya ini sahabat dalam tanda kutip ya. Saya tidak menafsirkan atau mengomentari hal ini, tapi kurang lebih begini. Kalau orang dekat dengan kita saat ini, itu belum tentu ingin dekat dengan pribadi kita. Kalau dunia masih ada di genggaman kita. Masih punya harta, pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan. Orang banyak yang dekat dengan kita, tapi belum tentu ini sahabat sejati kita. Sahabat sejati kita nanti nampaknya kalau dunia sudah lepas dari genggaman kita. Kalau sudah tidak punya pangkat, sudah pensiun, tidak ada jabatan, tidak populer, tidak ada kekuasaan, siapa yang paling dekat dengan kita, itu biasanya sahabat sejati. Yang lebih sejati lagi adalah sahabat yang begitu memikirkan kepentingan kita bukan untuk urusan dia. Ada orang yang baik ke kita karena dia ada maunya dari kita. Masih ingat teori baik? Ada orang baik agar dianggap sebagai orang baik. Ada orang berbuat baik agar orang itu jadi baik kepadanya. Ada orang yang berbuat baik agar dia tidak berbuat buruk kepada kita. Ini adalah berbuat baik yang ada kepentingan. Perbuatan baik yang asli itu tidak pusing. Apakah orang membalas atau tidak, berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, dia baik saja. Karena kepentingan dia adalah lillahi ta'ala. Dia berbuat baik agar Allah ridho kepadanya. Dan ini sebetulnya muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan yang tidak punya kepentingan pribadi dari kebaikannya. Dan bahagia itu disimpannya di sini hadirin. Coba mendengar itu ada orang baik sekali. Orang itu baik akhlaknya, sopan, ramah, dermawan, pemaaf, dan sangat santun. Enak tidak dengarnya? Jawab hadirin, enak dengarnya? Dengar ada orang baik itu merasa enak. Dan orang itu tulus kalau berbuat baik tanpa pamrih. Enak dengarnya? Ternyata orang itu ketemu dengan kita. Dan benar ngasih apa yang terbaik untuk kita. Ini handphone saya ada kelebihan, silakan aja. Mau umroh? Udah sama-sama saya aja yuk. Gak usah mikir apa-apa, udah ditanggung. Kira-kira mana yang lebih enak? Mendengar kebaikan atau orang itu berbuat baik ke kita? Oh, itu enak. Lebih enak daripada mendengar. Ya, buktinya kita diongkosin, ditraktir. Dan tanpa pamrih. Itu enaknya udah lebih. Ada lagi sebetulnya yang lebih enak. Kita yang berbuat baik. Karena udah jadi pelaku kebaikan. Dengan syarat yang tadi. Tidak ada kepentingan apa-apa dari kebaikan kita kecuali lillahi ta'ala. Setiap kebaikan yang ada kepentingan tidak akan nikmat dalam kebaikan itu. Setiap kita berbuat baik yang ada kepentingan pribadi dengan manusia, ingin dianggap baik, ingin dipuji, ingin diterima kasihi, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, ingin dicintai, maka kebaikan itu tidak ada nikmatnya di sini dan cenderung tidak akan istiqomah. Jadi kalau ibu berbuat baik ke suami agar suami sayang ke ibu, itu ibu jengkel.
karena nggak sayang-sayang. Ibu dandan, pengen dipuji suami, suami nggak muji, ngajeletot atuh bu. Setiap ada badak di balik kerikil, kalau udang di balik batu biasanya, badak di balik kerikil, yaitu ada niat-niat yang tidak tulus, itu kenikmatan kebaikan itu jadi tidak ternikmati. Karena nikmatnya berbuat baik itu adalah kalau ikhlas. Nah, sahabat terbaik itu yang begitu. Wah, bagaimana ya supaya kita punya sahabat seperti itu? Jangan mikir orang bersahabat dengan kita, kita yang jadi sahabat seperti itu. Ada anak yang lebih dekat kepada pengasuhnya daripada ke ibu kandungnya. Padahal ibu kandungnya yang hamil, ibu kandung yang melahirkan, ibu kandung yang menyusui. Tapi kenapa anak lebih akrab, lebih dekat, lebih nyambung dengan pengasuhnya? Karena boleh jadi ibu yang ngandung melahirkan itu ketika berbuat baik selalu ada tuntutan, ini ibumu nak, ini ibumu. Ini udah tuntutan, hormati dong, hargai. Nah, ini tuntutan-tuntutan ini membuat keikhlasannya jadi kurang. Karena anak nggak pesen lahir dari ibu, ya. Kalau tahu ibu bekerewel begini, pasti minta pesen dari ibu yang lain. Memang ada yang lain, tunggu dulu, saya tidak tahu, ya. Tanya ke bapak, ya. Kenapa bapak ketanya gitu? Nah hadirin, sampai di mana jadi lupa lagi begini nih. Jadi kenapa pengasuh? Dan pengasuh mah nggak ada apa-apa selain dia ingin memberikan yang terbaik, nyambung tuh ke hati. Sebetulnya Allah yang menyambungkan. Jangankan ke anak, ke binatang aja Pak. Ke binatang aja sekarang sudah tersebar viral tuh bagaimana binatang yang sayang kepada yang membantunya, yang ngurusnya. Saya lihat sampai betul-betul mengeluarkan air mata. Singa, binatang yang begitu disebut binatang buas, dengan badan sebesar itu, taring sebesar itu, ketemu dengan yang menolongnya, wah, turun dari gunung dan menerkam tuh, aduh ya, pelukannya tuh. Kita aja dengan anak gak gitu-gitu amat ya. Ayam juga ada angsa. Saya tidak mengerti gimana ini perasaan angsa. Kan angsa mungkin lebih kecil otaknya segede angsa. Ayam, ikan juga. Bagaimana ikan bisa ngegelendot ke yang biasa ngasih makan, yang biasa ngurusnya. Allah yang menyambungkan hati, ya. Jadi dunia ini bukan dunia rekayasa. Jadi nggak bisa akal-akalan. Pak, Bu, Pak. Kalau ingin disayang istri mah nggak bisa akal-akalan. Semuanya harus tulus. Kenapa? Karena Allah tahu hati kita dan Allah yang ngebulak-balik hati. Allah Subhanahu wa taala wa huwa alimun bidatis sudur. Allah Maha tahu isi hati. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat, coba dilihat deh. Mau engkau rahasiakan, wa asiru qaulakum, kata-katamu mau engkau zaharkan, wa huwa, dan dia Maha tahu isi hati kita. Jadi nggak bisa akal-akalan. Gak bisa acting di hadapan Allah. Semuanya harus murni, tulus. Dan dari sanalah insya Allah salah satu hadiahnya Allah sentuh hati yang lain. Jelas tidak nih hadirin? Jadi bangsa yang naksir bawa bunga dan Allah tahu itu bunganya ngambil dari pernikahan orang. Gini terus pakai jaketnya pinjam dari teman, itu modal rekayasa gini gak ngepek. Dan mudah bagi Allah ngebukanya ya. Jelas Pak. Jadi bapak mah nggak usah nuntut istri menghargai, tidak usah nuntut anak menghargai. Jadi bapak yang benar, tulus, kalau salah ngaku, minta maaf, dan nggak usah nyebut-nyebut kebaikan. Dah Allah tahu tidak sulit bagi Allah ngebulak balik hati istri dan anak.
Ibu juga Bu. Ibu dandan teh sebetulnya nggak begitu ngepek buat suami tuh ya Bu. Ini serius Bu. Beda atuh kain dengan hati, benar? Kain konsumsi mata Bu. Hati mah nggak bisa digosok oleh kain. Apalagi suami tahu itu yang nyicil suaminya ya. Bu, Ibu, nggak usah mati-matian ke salon. Boleh ke salon, tapi dah nggak ngepek. Atau hati dengan salon beda dengan dempul ya. Aduh, jangan terlalu dempul dong, terlalu tajam itu. Ya bukan tidak boleh tampil rapi, bagus. Tapi dah apa artinya semua topeng ini kalau hatinya enggak, betul? Ayo hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu isi hati kita. Lakukanlah segala sesuatunya sing tulus. Lakukan, lupakan. Ulangi. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih atas apa yang kita lakukan? Perlukah kita mengharapkan orang lain tahu yang kita perbuat? Apa jadi pelan? Enggak perlu lah, Allah tahu semuanya. Kalau Allah kehendaki tahu, nanti orang jadi tahu. Perlukah kita nunggu orang balas budi? Apakah semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Apakah semua perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada amal perbuatan yang Allah lupa membalasnya? Mungkinkah ada yang kelewat? Ketukar? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Ada yang bisa menolak? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tenang ya, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Bukan urusan kita orang lain balas budi atau tidak. Urusan kita cuma satu, diterima atau tidak amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak dengernya hadirin? Dengernya aja enak, apalagi ngamalinnya. Cuman ngamalin tidak segampang dengar ya. Harus ada mujahadahnya, insya Allah. Jadilah sahabat yang tanpa pamrih. Perhatikan sanak saudara, teman kita tanpa pamrih apapun. Lakukan yang terbaik. Insya Allah nanti Allah mengatur. Kalau baik nanti akan ada sahabat-sahabat yang tulus juga yang sayang ke kita. Perhatikan keluarga tanpa pamrih. Lillahi ta'ala semuanya. Nanti Allah ngebulak balik hati orang sayang ke kita. Karena tidak bisa diakalin. Hati itu tidak bisa diakalin. Hati itu yang menggenggam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, apakah ibu mau dicintai suami? Ada bingung jawabnya. Apakah mau dicintai suami? Bagaimana caranya? Ibu teh pengen harus jelas Bu. Caranya mau tahu Bu? Jadilah orang yang dicintai Allah. Suami ibu teh bukan milik ibu, tapi milik Allah. Suami ibu dibulak balik hatinya bukan oleh ibu, melainkan oleh Allah. Nggak bisa diakalin Bu. Ibu jadi orang tulus, salah satu hadiahnya mungkin suami ibu dibuat tulus. Tapi suami saya mah udah meninggal. Ya udah nggak usah diomongin atuh Bu, ya udah. Susah itu mah. Baik, selanjutnya. Sudah habis waktunya belum? Silakan. Pasal ke-147. Lau asyraka laka nuru yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wa la ra'aita mahasina dunya qad dhaharat isfatu fana alaiha. Andaikan nur keyakinan itu telah menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau melangkahkan kaki kepadanya.
Juga niscaya engkau akan dapat melihat segala kecantikan dunia ini telah diliputi kesuraman, kerusakan yang bakal menghinggapinya. Nah, tingkat iman orang tuh beda-beda. Nanti salah satu di antara ciri iman yang tinggi, yaitu lihat dunia tuh sudah nggak ada lagi pesonanya. Yang kelihatan tuh hisabnya. Kan ada yang lihat gelang bagus tuh terpesona. Tapi ada orang yang lihat gelang bagus tuh kebayang berat hisabnya. Makanya yang sekarang bawa gelang bagus tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nanti tinggal disedekahkan aja pada waktunya. Oh, belum waktunya, ya udah nggak usah. Tapi Allah mengerti kita tuh bertingkat-tingkat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu keadaan kita lebih tahu dari siapapun. Allah tahu keilmuan kita, semua tentang kita Allah udah tahu, karena kita kan milik Dia. Kadar intelektual, situasi ekonomi, kadar keimanan, mental, fisik kita, finansial kita, tabungan. Allah tahu juga kualitas ibadah kita, permasalahan kita, semuanya udahlah tahu dengan sempurna dan tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah dalam mengetahui tentang kita. Kita aja kurang tahu tentang kita sendiri, benar? Halo? Tahunya dikit lah, lapar, oh tahu itu mas sederhana ya. Mules sederhana. Tapi kita tidak tahu bagaimana makanan itu terkumpul kayak ini kelapa nih ya. Dari tadi saya lagi terkagum-kagum kepada kelapa ini. Enak coba. Habis ini saya ngebayangin dari tadi, ya Allah, Maha Suci Engkau yang menciptakan kelapa. Kelapa teh di atas, Bu, bukan di bawah. Air tuh turun, bukan naik. Naik ke sini. Itu gimana nyedotnya dari bawah? Kita aja naik pohon kelapa setengah mati. Gak naik-naik, air naik ke atas terus. Siapa yang nyedot kelapa lawan gravitasi gitu? Udah gitu masuk, ada batoknya, susah batoknya ngelubangin, betul? Ada sabutnya, ada bungkusnya, ada batok. Nih lihat, ada selaput yang putih, enak nih, Bang. Saya sampai meremelek dari tadi, aduh enak pisan. Kombinasinya tuh gimana di dalam kelapa ini ada air segitu enaknya, yang naik ke atas, manisnya nggak terlalu manis. Komposisi proteinnya, kecuali satu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuman itu aja yang bisa lihat kelapa. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau orang lihat kelapa nggak ingat Allah, itu mah hijab. Makanya saudara lihat kelapa tuh, aduh pengen salah, ingat Allah. Allah ngasih rezeki ke AA gitu ya. Ada bagian masing-masing. Saudara mau? Ya sing sabar ya. Tapi ini benar-benar ajaib sekali karena menurut saya manusia nggak akan bisa lah bikin komposisi enaknya seenak ini dengan komposisi segala nutrisi yang adanya tanpa kita bisa mengerti bagaimana dari air yang sama, hujan sama airnya, kok ada yang jadi kelapa, ada yang jadi jeruk dengan segarnya, ada yang jadi apel, ada yang jadi rumput. Ini susah akal kita mencernanya. Allah tahu semuanya, ya. Makanya berbahagialah yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh benar-benar hidup ini sangat-sangat menyenangkan. Karena takjub. Nah, oleh Allah dibuat orang yang imannya kuat itu lihat dunia tuh udah nggak menarik. Perlu dunia ya. Tapi beda dengan penglihatan para orang yang imannya lemah. Kagum lihat rumah gede. Tapi bagi yang sudah dibuka hatinya, rumah besar tuh yang kebayang hisab. Wah, saya banyak takdirnya banyak rumah misal. Yang satu pengen disimpan, yang satu enggak. Ngewakafkan saya belum sanggup, udah dipakai saja jadi rumah tahfidz. Ada beberapa teman-teman yang rumahnya banyak. Enggak kosong, pakai rumah tahfidz.
Para penghafal Quran di sana ngalir pahalanya. Itu pasti penglihatannya sudah beda dengan yang hanya lihat rumah. Kan ada yang bangga dengan rumah. Nih ibu-ibu katanya ya, ada yang bangun tidur tuh langsung buka kotak perhiasan. Ambil semua. Tutup lagi, kunci lagi, sembunyikan. Nanti besok lihat lagi. Ada bapak-bapak juga gitu yang punya motor banyak, motor besar. Pagi-pagi bangun tidur sebelum ke sholat. Buka garasi. Tuh, wah. Wudhu tidak, sholat tidak, ngitung motor. Naik udah nggak bisa, udah tua. Naik 5 menit, dikeroknya 3 hari. Nah hadirin, bagi orang tertentu bangga. Punya rumah banyak, punya perhiasan, punya kendaraan. Tapi kalau naik iman, itu penglihatannya jadi beda. Lihat mobil hanya lihat kaleng, ya besi. Yang kebayang tuh hisabnya nih. Gimana saya mati mempertanggungjawabkannya. Bu, Pak, kalau kita mati ya, udah dicabut nyawa, plus itu jangankan harta yang habis, nama aja langsung hilang. Benar? Siapa namanya Pak? Pak Buyung. Maaf ya Pak, ini hanya permisalan aja. Pak Buyung meninggal, misal. Ada gitu yang nanya, Pak Buyung di mana? Enggak. Jenazah di mana? Benar? Nama aja udah hilang tuh. Atau Buyung, cik di mana Buyung? Terus Bapak bangun misalkan, apa? Kabur dia malah Pak. Nama aja hilang, nggak ada lagi kepemilikan. Makanya Bu, Pak, makin tinggi tingkat iman, bukan tidak boleh punya dunia, tapi cara memandang dunia jadi beda. Makanya makin cerdas. Apa ciri orang yang cerdas, yang akyas, yang banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi dia senang punya tanah banyak, tapi dia senang berwakaf. Karena wakaf itu sekali mengeluarkan, pahalanya tidak berhenti. Ya seperti tanah wakaf di Serua, Ustaz. Jadi ya, itu sebelum meninggal beliau ya. 6 bulan sebelum meninggal, rapat keluarga, punya tanah hampir 1 hektar. Silakan ini diwakafkan. Sesudah wakaf, meninggal. Oh sekarang itu tiap detik ngalir pahalanya. 310 santri duafa di sana dan yang reguler mesantren ngapalin Quran, belum lagi jamaah yang berdatangan. Wah, ngalir. Beliau sudah meninggal, sudah tidak bisa beramal lagi di kuburnya. Tapi pahalanya ngalir. Ini kecerdasan. Dari mana berani mewakafkan? Nah, tergantung tingkat keyakinannya tentang kehidupan akhirat nanti. Bagi yang jarang mikir sorga, jarang mikir neraka, mah dikekepin aja dunia. Seperti koruptor yang ketangkap itu, katanya dia korupsi, jabatannya segitu tingginya. Dan hasil korupsinya disimpan di tembok. Lihat enggak, megang enggak, apalagi make. Kerjanya cuma lihat tembok dan ngusap tembok. Itu mah kita juga bisa ya. Pak Buyung, nanti lihat tembok ya. Gimana orang jadi sedungu ini? Nah, karena dia tidak ingat akhirat. Makin kurang ingat kepada akhir nanti ya, kehidupan sesudah mati, makin dungu kita. Punten ya, koruptor-koruptor tua. Saya kan sudah tua nih, udah 56. Udah jelas makanan tinggal dikit. Nggak bisa segala dimakan. Ya, lihat kambing guling, gitu. Kolesterol naik. Lihat duren. Dulu mah manis senyuman duren tuh. Sekarang mah enak bawaannya Pak. Karena pasti asam urat bisa naik, benar? Jadi sudah sedikit. Terus mau apa lagi kalau udah tua selain memperbanyak amal? Benar? Tapi masalah kematian tidak harus tua loh ya. Adik-adik juga sudah memungkinkan duluan, nggak apa-apa, silakan ya. Karena kalau kelahiran berurutan, kalau kematian tidak jelas urutannya. Itu mah urutan di Lauh Mahfuz.
Nah hadirin, harusnya kita lihat itu kalau orang udah mikir banyak akhirat, itu dunia jadi ringan. Ada sebuah keluarga Bu di Bandung, yang kalau ngedengar kata wakaf itu ya, itu enggak bapak, enggak ibu, anak semuanya berlomba-lomba. Dia nabung untuk wakaf, Pak. Dan memang tidak berkurang rezekinya. Dengar TV di masjid rusak, kami dari kami, adek, enggak kakak aja, rebutan itu. Masih anak-anak SMA, akhirnya patungan beli masjid di masjid. Dia nabung lagi. Sudah sampai kepikiran apa yang dilakukan supaya bisa jadi bekal meninggal di akhirat nanti. Nah, tingkat iman kayak gini nih yang merasakan ringannya beramal dan gak berat dengan dunia. Satu kata kunci ya, dengerin, ini penting. Bahagia itu adalah hilangnya kemelekatan. Pernah lihat perangko dengan amplop melekat? Kalau dicopot apa yang terjadi? Robek. Benar? Nih, kenapa banyak hati yang robek? Karena melekatnya dengan sesuatu selain Allah. Pedihnya hati, robeknya hati tergantung kemelekatan. Ibu bekerobek hati ibu tergantung kemelekatan hati dengan suami. Kemelekatan hati dengan anak. Sama, suami yang melekat hatinya ke istri juga banyak robek. Tidak ada bahagia, tidak ada sakinah. Karena Allah tidak suka hati makhluk melekat dengan makhluk. Hati itu dengan Allah penciptanya. Kalau dengan makhluk seperti mikrofon ini nih. Ini mikrofon bagus. Penting. Manfaat. Benar? Tanpa mikrofon ini penting. Dan ini dekat dengan saya. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat pada tangan saya. Kalau mikrofon ini melekat, saya nggak berfungsi. Tangan saya nggak berfungsi loh. Nggak bisa makan, nggak bisa nulis, nggak bisa nelpon, nggak bisa salaman, nggak bisa ngebelai anak, cucu. Karena melekat. Begitu. Kalau sesuatu selain Allah udah melekat di hati kita, maka nggak berfungsi normal hati kita. Saya kasih contoh ya Bu. Pak, kalau orang sudah, punten ya kalau saya ngasih contoh, ibu, mana sih yang suka lebih cinta teh, istri ke suami, suami ke istri? Berarti nyebut sama-sama karena nggak mau kalah kan? Soklah ibulah yang lebih utama ya. Ibu misalkan yang sering patah hati itu lelaki atau perempuan? Yang lebih pakai perasaan lelaki atau perempuan? Nah bulat kalau gitu ya. Yang lebih sering melekat di hati itu perempuan Bu. Kalau ibu misalkan sangat cinta ke suami, sampai cinta sekali, cirinya khas adalah takut jauh, takut kehilangan, takut berbagi dengan yang lain, nempel sekali. Gak usah pakai ketawa, biasa aja Bu. Itu ciri-ciri melekat ya. Udah beda wajahnya dengan bapak-bapak. Tenang. Dasar melekat. Bu, dengerin ini penting ilmu melekat ini ya. Kalau hati ini sudah melekat, misalkan mencintai sesuatu, suami melampaui kadar yang dibolehkan, sudah lengket, itu sudah jadi ilah. Cirinya adalah mendominasi siang dan malam. Suami ini aja ada dalam pikiran. Dan berusaha keras untuk selalu dekat dengan suami, takut jauh dari suami. Dia akalin apapun supaya suami tetap bersamanya. Dia nggak akan bisa ngurus anaknya. Yakin itu anak akan terlantar. Dia juga nggak bisa ngurus suaminya. Karena dia hanya mikir suami buat kepentingan dirinya. Bukan dirinya buat kepentingan suami. Jadi nggak akan jadi benar ini istri. Kerjanya meriksa HP suami. Curiga, ngintelin sana sini. Kalau perlu suami dipasangin chip supaya terdeteksi mobil suami, tasnya diwaspadai, buka, wah ini pakaian dalamnya, oh baru lagi, wah stres. Nggak akan bisa ngurus orang tua, dia nggak akan berfungsi jadi anak, dan dia juga nggak bisa bermasyarakat dengan baik karena kekunci kemelekatan ini. Nggak boleh hadirin. Sama bapak juga, cinta ke istri, cinta kayak dekat boleh, melekat jangan.
Kalau udah melekat, Bapak nggak akan bisa apa-apa. Termasuk harta, gelar, pangkat, jabatan, dan penilaian orang. Kalau seorang udah sibuk dengan pengen dipuji orang, yakin dia tuh hanya ngakalin diri, pikirannya siang malam, bagaimana supaya dia dipuji, dikagumi, dihargai orang lain. Kalau dia seorang wanita yang melekatnya itu dengan pujian orang, dia nggak akan betah di rumah. Kenapa? Karena di rumah nggak ada yang muji. Kenapa nggak dipuji? Anak-anak udah tahu modalnya. Maka ibu akan keluar dengan tas barunya, mukena apa, termasuk mukena baru. Ya, kalau ada mukena baru dia jarang sholat di rumah karena nggak ada yang lihat. Ya, dia harus pindah ke masjid-masjid untuk mengadakan mode show. Ini serius Bu, Pak. Orang yang melekat di hatinya menuhankan pujian orang, dia akan akali dengan apapun, dengan topeng, dengan walaupun dia harus nyicil mati-matian, dia akan datang ke salon, dia akan ngejahit pakaian yang aneh-aneh, dia akan nyicil ini demi pujian orang, dan dia akan keluar dari rumah. Di rumah nggak ada yang menghargai. Kenapa? Dan nggak ada hati buat anak-anaknya. Suaminya juga nggak akan bahagia, karena nggak ada hati buat suaminya. Dia lebih sibuk ingin dikagumi, dinilai. Kalau sudah melekat menuhankan pujian makhluk ini, sudah tidak normal hidup. Nggak akan jadi ibu, nggak akan jadi istri yang benar, nggak akan jadi anak yang baik, nggak akan bisa bermasyarakat dengan baik. Termasuk pemimpin yang melekat jabatan tuh seakan-akan hebat, nggak bisa memimpin dengan baik. Gaya aja terus, ya topeng aja yang dibangun, artifisial. Kesimpulannya memang hanya orang-orang tulus lah yang akan bahagia menikmati amalnya, yang tidak melekat dengan penilaian orang, tapi melekatnya dengan penilaian Allah semata. Gimana nih yang udah keburu melekat? Ya itu sekarang kepaksa pakai air, ya dioles-oles supaya mulai copot kan gitu. Waktu ngumpulin perangko waktu anak-anak dulu kita ya, masih ingat zaman pramuka ngumpulin perangko, kerjaan saya ngoles-ngoles supaya copot. Ya dioles-olesnya dengan apa? Dengan tobat. Karena kita sudah mengkhianati Allah dengan melekatnya hati kepada selain Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kalau kami, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Hati-hati nih hadirin, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan hidup, itu dunia nggak boleh melekat. Ya, segala yang ada dunia, yang melekat di hati hanya Allah saja, pencipta kita, pemilik diri kita, yang menggenggam kita setiap saat, yang menentukan segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki kehidupan dunia akhirat bagi kita, hanyalah Allah yang menentukan. Masya Allah. Demikian, cukup. Maksud saya yang nomor yang ini yang cukup. Wah, atau jangan pada ngelawan hadirin. Karena biasanya kalau sudah habis, selesai ceramahnya, ini habis. Itu teh sindiran ke panitia. Allah ngebatasi ya. Coba kalau isinya 5 liter, pasti hilang nikmatnya. Kerot. Segini jadi kangen isinya hadirin. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan, silakan kita tukar pikiran. Silakan pada jemaah yang menyampaikan pertanyaan. 1, ibu-ibu ada. 2, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitan dengan pengajian yang sebelumnya sih.
Jadi kita bicara kadang-kadang pada saat kita sholat itu kita ingat dengan ilah-ilah yang lain. Jadi cuman di satu sisi saya pernah baca ada kutipan, ada kata-kata kadang-kadang permasalahan itu tidak selesai dengan logika, tapi dengan sujud yang lebih lama. Artinya pada saat sholat pun pada saat sujud mungkin ya, kita akan mengingat permasalahan kita. Artinya kan ada hal-hal yang kita harapkan. Apakah itu bentuknya? Gimana cara memisahkan kita mengadu dengan mengingat itu? Ya, jadi gini Pak, kita tidak mungkin tidak berpikir karena Allah menciptakan akal. Yang jadi masalah itu adalah kita mikir tidak nyambung ke Allah. Itu yang bikin capek tuh Pak. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita tuh yang paling penting sekarang apapun yang terjadi langsung nyambung ke Allah Pak. Karena nggak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Apa coba? Pertemuan ini terjadi izin Allah. Saya mau ceramah hanya dengan pertolongan Allah bisa ngomong benar, bisa hati tulus. Betul tidak? Jadi apapun, sekarang Bapak mikir apa aja harus nyambung ke Allah. Karena ingin tuh baru kejadian kalau dengan izin Allah. Takut baru kejadian kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak kejadian. Nah, delaynya ini yang jadi masalah. Tidak nyambungnya ke Allah itu yang bikin gelisah. Coba ibu-ibu, Bu, kemarin ada jamaah di BSD. Hati saya itu ingat terus ke anak. Saya punya anak lelaki 3. Saya takut makin lama mereka makin besar. Lama-lama mereka menikah akan meninggalkan saya. Melekat tuh Bu. Akibatnya di SMS terus, di WA terus anaknya nih. Jadi sekarang di mana? Lagi apa? Kira-kira anak nyaman tidak? Anak pasti tidak nyaman. Apa sebabnya? Karena ibunya tidak nyaman. Kenapa ibunya tidak nyaman? Karena melekat ke anak bukan ke Allah. Kan ilmunya begitu. Kalau kita nggak nyaman, raut muka nggak nyaman dilihat, omongan nggak nyaman didengar, tulisan nggak nyaman dibaca. Jadi kalau ibu ingin anak-anak jadi baik, tapi ibunya nggak nyaman hatinya, susah. Bahkan saya dapat ini WA tentang kenapa di rumah anak-anak suka jadi galak, karena itu salah satu penyebabnya sering dibentak. Nah setiap dibentak tuh katanya 10 ribuan sel yang mati tuh. Akibatnya makin banyak dibentak, makin banyak mati selnya. Nah akibatnya anak kalau biasa dibentak, dia yang memuat itu batang otak. Batang otak itu jadinya dia reaktif Bu. Dimarah, nanti ada masalah di sekolah, dia cenderung pendek aja gitu. Nah, kalau beda dengan yang disayang, akan tumbuh gitu kearifannya. Nah ini nggak kebayang Rasulullah ngedidik keluarganya bentak-bentakan. Ya, ini cocok nggak dengan pertanyaan Pak? Dicocok-cocokkan olah. Udah nggak usah dipermasalahkan ya Pak. Harus nyambung dengan jawaban barusan Pak, Bapak yang berusaha ya. Silakan. Pokoknya itu deh, Mas, kontak ke Allahnya ya. Sujud, ingat ke Allah, tapi ingat ke persoalan, nggak ingat ke Allahnya, itu masalahnya. Harus balik ke Allah. Sekarang apa coba yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah ilah dan biasanya berhubungannya masalah keduniaan. Nah, apa? Kita ilah. Mengilahkan. Mengilahkan. Salah satunya adalah masalah jabatan, karir dan lain sebagainya. Dan ada orang-orang yang dimana mengejar tersebut, ada yang sukses, ada juga yang gagal. Kemudian yang gagal-gagal itu pada akhirnya dia menyikapinya itu ada yang salah gitu. Nah, supaya kita bisa bertobat,
menyikapi kegagalan dan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita gitu. Terima Ya kasih. kembali aja ya. Langsung. Gini Mas, baru pertama kali ke sini ya. Baru pertama ya. Ya nggak apa-apa ya, udah takdirnya sekarang. Karena ini sudah sering dibahas ya gitu. Jadi begini, ini buat yang baru datang khusus. Ada yang udah datang juga pada lupa ya. Jadi setiap kali terjadi sesuatu, ingat ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat 20D. Begitulah ya kelemahan saya tuh, karena ada yang mendampingi jadi saya lupa terus. Ma asaba min musibatin fil At-Taghabun ayat 20. Kalau al-haditsnya begini, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak terlalu pedih, berduka terhadap apa yang luput, yang nggak kejadian tadi ya. Karena Allah nggak nakdirkan yang nggak kejadian. Dan jangan terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan, karena semuanya udah tertulis di Lauh Mahfuz. Misalkan ada pengen pemilihan Pilgub ya. Pilgub tahu? Pemilihan ketua RT. Itu yang menentukan siapa yang bakal jadi gubernur itu bukan Pilgub, tapi Allah. Kalau Allah mau, nanti siang orang-orang yang bakal jadi jalan itu dibalikin hatinya, nyoblos yang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Pokoknya apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Kalau nggak dikehendaki, ya kita harus tahu bahwa ini udah tertulis. Ya, nggak jadi nikah, bukan jodohnya. Kan orang yang paling menderita tuh menginginkan yang tidak ada takdirnya. Udah apes we. Makanya bagi kita kalau punya sesuatu niatnya lurus, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Udah itu. Mau gimana lagi? Yang ngebulak-balik dan menentukan setiap takdir itu adalah Allah. Gitu deh.